Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, to the point teman-teman. Hari ini katanya kita meletakkan infrastruktur digital currency. Ngeri ya. Untuk utilitas ya, aplikasi ya yang sudah kita tahu lah. Artinya hackathon 1, hackathon 2 kemarin ya, kemudian beberapa juga. Ini ada beberapa informasi nanti ke depan, beberapa menit kemudian nanti ada ya banyak yang ngeri lah. Oke ya. Ini ekosistem by distributing. Jadi ada apa namanya? Ekosistem yang dibentuk ya melalui digital currency yang kita project kita Pi Network. Di sini sudah ada peletakan infrastrukturnya yang semua didesain pada tipe ya pengalaman sosial ya, tipe social experience, artinya memang fokusnya di sosial ya ini, dan terdaftar juga memang ini lebih kepada social chain ya gitu teman-teman. Oke, ini diawali pembukaan ya, perkataan daripada core team. Nah, selanjutnya informasi dari Pinews teman-teman. Pinews ini waspadalah. Nah, terhadap akun Twitter yang menyamar sebagai kami di sini mungkin bukan core team ya, tapi sebagai Pinews ya. Ini Pinews Media. Kalau ini kan Pinews doang, mungkin ini Pinews Media mungkin ya. Pi secara salah adalah perilaku buruk cari akun Twitter unik kami katanya. @Pinews Media. Oh, ini Pinews Media ininya ya. Kami adalah platform media terkemuka di jaringan Pi, bertujuan untuk menganalisis dan melacak kemajuan proyek pembangunan ekosistem Pi dalam mengembangkan proyek. Artinya ini ada memang beberapa sumber dari Twitter, teman-teman juga harus hati-hati ya. Termasuk juga saya belajar memilah mana kira-kira yang relevan, mana yang tidak. Jadi nggak semua informasi juga betul kok. Banyak saya juga menemukan beberapa sumber yang menurut saya miss, baik itu walaupun dia mengatasnamakan media ya, media elektronik atau apa ya, kalau memang tidak relevan ya buat apa kan kita ya lalu saja lah gitu ya. Oke. Ini di Cheng Diaovan ya, we know that passion isn't strength in the crypto space, but we are confident in our approach katanya. Ya, kami tahu kesabaran itu tidak kuat lah. Sesuatu yang tidak kuat di ruang lingkup kripto ya, tetapi artinya mereka atau kami ya di sana mengatakan percaya diri lah dalam pendekatan mereka ya. Jadi metode-metode pendekatan ya yang dilakukan, mereka percaya diri gitu loh. Walaupun memang banyak mereka mengetahui ketidaksabaran pionir itu, mereka mengetahui tidak sabar ingin mainnet dan lain sebagainya, mereka tahu, mereka paham betul ya, mereka kan ahli daripada sosial ya, jaringan sosial. Artinya mereka juga terlebih untuk Cheng Diaovan ini kan ahli komputer ya, bagaimana membaca manusia ya dari segi teknologi komputer, dan ini bukan pekerjaan dadakan gitu ya, memang mereka di bidangnya dan ahlinya. Tahu lah, paham tentunya kan. Cuman ya itulah, kalau untuk orang awam kan rata-rata hanya teriak saja gitu. Jadi tanpa ilmu ya. Kalau Cheng Diaovan kan ada ilmunya. Oke, kita lanjut. Ini dari akun Eurov ya, Euroford One, Pi emas murni katanya. Ngeri ya, emas murni, buset deh, kotak-kotak begini masnya. Nah, gambar doang lah ya. Jika tim mengatakan bahwa pencuri datang untuk mencurinya, tidak tahu berapa harga Pi. Dengan jaringan utama ditutup, bersabarlah dan bersabarlah, kamu akan segera bahagia. Ya, jadi banyak orang-orang di luar sana ya, baik orang-orang yang punya pengaruh ataupun tidak, yang tergabung di dalam Pi ekosistem ini, sudah banyak mengatakan bahwa Pi itu ibarat kata emas murni. Nah, kenapa ini mengatakan seperti ini juga? Saya angkat di sini juga karena saya teringat dengan omongan Nicholas ketika dia diinterview oleh salah satu YouTuber muda ya, YouTuber ya, saya sih melihat ABG ya, belum begitu dewasa, masih remaja. Di sana si YouTuber itu kan dia cerita ke Nicholas bahwa dia sempat ditegur oleh ibunya, katanya, kenapa kau ngurusin seperti itu, kenapa kau nggak kerja saja, kalau bahasa kitanya seperti itu. Si anaknya kan cerita kepada ibunya bahwa ini aku ada project namanya Pi Network, dan dia jelaskan seperti ini bla 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 bla.
Tapi ya si ibunya karena memang mungkin minim pengetahuan dengan teknologi, apalagi yang berhubungan dengan blockchain dan lain sebagainya, ya orang tua nggak langsung begitu nyandak ya, nggak paham. Yang mereka tahu adalah anaknya harusnya kerja dapat uang gitu, bisa hidup layak seperti itu kan. Nah dengan perkembangan teknologi mereka nggak tahu menahu tentang itu, mereka hanya mengatakan ya sudah kamu kerja saja gitu. Nah si anak ini menceritakan kejadian obrolan dengan ibunya itu kepada Nicholas. Nicholas bilang apa? Nicholas bilang, kenapa kau tidak bilang sama ibumu bahwa ini kita sedang mencoba menambang emas? Nah itu apa kata-kata apa ya? Ya ini sama lah ya, artinya Nicholas walaupun sambil senyum di sana mengatakan, kenapa kau tidak bilang, katanya kan, kenapa kau tidak bilang bahwa kita mencoba membuat penambangan emas gitu ya. Ya Allah alam lah, kita lihat aja nanti ya. Kenapa saya angkat ini, karena teringat itu aja sih sebetulnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini dari Pi Network, akun resminya. Ini selamat katanya, CoinScrow ya namanya ya. Ini perubahan dari Piscrow teman-teman. Nah Piscrow kemarin itu berubah namanya jadi CoinScrow. Ini menjadi runner up hackathon di 2023 kuartal 1 ya. Ini partisipasi di hackathon. Nah ini adalah developernya, pengembangnya daripada platform CoinScrow atau Piscrow ya. Nah ini ada 4 orang ini ya. Jadi ini ucapan selamat dari Pi Network. Kemudian ini dari informasi dari Hakan News ya, Hokan News. Nah bukan Hakan News ya, Hakan News makan bahasa hokannews.com. Nah ini mengatakan kabar baik, bersiaplah, jaringan Pi akan meluncurkan mainnet terbuka dalam 2 bulan. Potensi keuntungan untuk pengguna Picoin. Nah Hokan News ini rata-rata dia mengambil sumber dari Twitter juga, dari orang yang dia percaya sumbernya, atau dari pionir yang dia anggap dia percayalah, artinya begitu ya. Karena saya juga nggak tahu sumber siapa aja yang dia ambil, siapa aja yang dia percayai. Artinya dia mungkin percaya ngambil sumber itu. Nah hanya dia sampaikan seperti ini. Namun ini jadi kayak semacam rantai ya. Ini pun diiklankan lagi oleh mana? Oleh ini Pi World News. Dia bilang jangan membuat keributan, tetap makan untuk hari ini katanya. Siap-siap, jaringan Pi akan meluncurkan mainnet terbuka dalam 2 bulan. Potensi keuntungan bagi pengguna Picoin katanya gitu ya. Jadi ini dia juga ngambil sumbernya dari Hokan News. Nah jadi gini teman-teman, untuk di medsos ya, terutama di Twitter, ini informasi tetap kita tampung, informasi ya informasi, tetapi yang paling akurasinya, yang paling tepat adalah kita hanya menunggu dari akun resminya Pi Network ini ya. Ini hanya untuk kita tambahan informasi saja, artinya informasi itu pun kebenarannya belum tentu benar, tetapi kita di sini prepare saja. Ketika memang nanti ada relevansi dengan info sebelumnya, oh berarti betul, itu menambah keyakinan kita seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini dari informasi ya dari Twitter juga, berita Pi Core Team mengadakan lokakarya inkubator startup Pi baru di Universitas Stanford ya besok, ini Kamis. Pembicara kali ini adalah Pi Network Chief Technology Officer, Kokalis, dan Community Director. Ini Wasper Podel, ini juga salah satu direktur juga ya, direktur grup atau tim. Nah ini tautannya ada teman-teman. Nah ini saya sudah share juga di Twitter saya, silahkan kalau mau baca-baca. Ini di linknya tinggal klik saja. Coba kita lihat, ini tanggal Kamis ya, 4 Mei besok jam 6. Berarti ini di sini di sana hitungannya jam 6 maghrib ya, sampai jam 7, 1 jam. Di kita selisih 7 jam ya, artinya tinggal ditambah aja, berarti jam 6 tambah 7 berapa gitu ya. Oke, nah ini saya coba cek di linknya, ini Stanford Rekayasa Ilmu Komputer sesi info jaringan Pi. Jadi ini di Stanford itu ada yang namanya fakultas. Biasanya fakultas itu terpecah dari beberapa jurusan. Kalau memang di sini Fakultas Rekayasa Ilmu Komputer, jurusannya apa mungkin ya. Di sini coba kita lihat. Info jaringan Pi tentang sesi 4 Mei. Oke, Catering mahasiswa Stanford harap membawa ID siswa Anda. Silakan mendaftar melalui jabatan abstrak. Oke, Anda ingin melakukan growth hack pada startup portfolio produk Anda. Oke, ayo ngobrol dengan Pi Network tentang 45 juta anggota ekosistemnya, masa depan Web3, dan pelajari bagaimana Anda bisa bergabung dengan program
Pikubator baru Pi. Oh, ngeri ya. Peluncuran universitas pertamanya. Wis, ngeri ya. Bimbingan teknis dan bisnis. Akses ke pengguna dan sumber daya akan membantu Anda suksesnya. Nah, Pikubator ini adalah salah satu teknik yang dilakukan para pebisnis ya teman-teman ya. Para pebisnis, para pelaku ekonomi, para pengembang daripada platform-platform usaha, platform-platform bisnis ya. Di mana di sana mengembangkan peluang atau semacam contoh kalau di Indonesia saya sederhanakan mengumpulkan beberapa UKM misalkan seperti itu ya. UKM ngumpulin tuh, kita ada organisasinya, kumpulin ayo mau kecil menengah ya, baik itu yang besar pun nggak masalah, bebas di sini, tapi di sini lebih ke menengah ke bawah, artinya para pemula startup ya, para pemula UKM kecil yuk diangkat gitu ya, mempersiapkan daripada ketika memang punya gagasan atau ide berupa platform ya untuk dunia. Nah di sini jadi ini kabar yang menurut saya luar biasa karena di Stanford University inilah yang diadakan betul-betul pikubatornya ini bagi mahasiswa Stanford, dan dimana kita tahu untuk rekayasa ilmu komputer di sana ya artinya mahasiswa pasti punya ide-ide tersendiri. Ini akan memperbanyak, artinya akan memperbanyak utilitas nantinya. Ini luar biasa. Nah ini di luar hackathon teman-teman. Kalau hackathon beda lagi. Kalau hackathon kan tingkatannya seluruh dunia. Tapi kalau ini memang Pikubator difokuskan di Stanford University, Fakultas Rekayasa Ilmu Komputer ya. Gitu. Oke, kita lanjut kita lihat ya. Kami juga mempekerjakan beberapa posisi di bidang teknik komunitas dan pengembangan bisnis. Apa itu Pi? Pi Network adalah cryptocurrency sosial dan platform pengembangan. Nah, ini penjelasan tentang Pi Network ya, dijelaskan ada 45 juta orang. Kemudian di Web3 ya berdirinya. Kemudian Pi selalu mudah, tidak memerlukan pengalaman blockchain, artinya programnya mudah digunakan. Kemudian memiliki lisensi Pi Open Source atau POS juga. Nah, ini adalah penjelasan di websitenya Stanford University untuk mahasiswa bisa dipahami maksudnya apa Pi ini apa. Ini ada dibuka nih program kampus baru nih apa nih ya gitu ya. Kemudian Nicholas Kokali CTO. Nah ini menjelaskan Nicholas Kokali siapa ini, karena mungkin ada yang kalau yang mahasiswa baru kan mungkin kalau Nicholas kan udah lama ya nggak tahu siapa profesor, karena memang di sana juga mungkin bukan hanya satu fakultas, mungkin buka dari beberapa fakultas yang namanya membuka satu bisa dikatakan itu satu program baru gitu ya, satu program baru buatan daripada Pi Network. Coba kita lihat, ini penjelasan saja. Saya bertujuan untuk mencapai dengan meningkatkan pengalaman blockchain saat ini dan memberdayakan semua orang, katanya ya, memberdayakan semua orang untuk membuat atau membangun dan mengalami kehidupan online masa depan melalui filosofi desain yang berpusat pada pengguna ya. Jadi semua walaupun online, walaupun teknologi semua berpusat pada online, membangun baik itu finansial, baik itu sosial, baik itu game dan sebagainya, tetapi semua diserahkan kepada penggunanya masing-masing seperti itu ya. Oke, Swapful Vodel ini bergairah tentang yang direktur tim itu ya, bergairah tentang pembangunan komunitas yang potensi teknologi blockchain. Saat ini saya memimpin upaya untuk mengaktifkan, memberi insentif dan memobilisasi masalah komunitas jaringan Pi yang terdistribusi secara global dan sangat termotivasi untuk memenuhi tujuan jaringan pembuatan utilitas. Ini penjelasan dari Swarup Powdell ya, ini salah satu direktur tim ya, direktur tim daripada Pi Network. Kamis tanggal ya sekian. Oke, ini Gedung Ilmu Komputer Gates ya, tempatnya Jane Stanford Way ya, ini udah ada, teleponnya ada, penerima ada, peta kampusnya ada, silahkan ya orang Indonesia ke sono wes ya, gimana ceritanya kan gitu. Oke, ini adalah informasi aja teman-teman ya, informasi aja bahwa ada program baru yang diciptakan oleh Pi Network ya, dimana berpusat di Stanford University. Ini kabar baik. Tujuannya apa? Semata-mata fokus untuk Pi Network. Bayangkan, luar biasa ya, karena memang pernah diceritakan kan, Nicholas pernah bilang
Hidup saya sekarang 100% seluruhnya menyerahkan dirinya itu, dedikasinya itu seluruh perjalanan hidup saat ini ke depan itu adalah hanya untuk Pi Network. Jadi apapun itu, baik itu metode inkubator untuk bisnis dan lain sebagainya, itu pasti dikerahkan dan digunakan. Gitu teman-teman. Ya oke, kita lanjut. Tingkat penambangan dasar baru ya, tingkat penambangan dasar baru adalah 0,017 per hari ini, meningkat sebesar 1,7% dari 0,015 fee per jam. Itu adalah kenaikan pertama dalam suku bunga acuan daripada penurunan bulanan biasa. Jadi bukan turun ya, tapi malah naik ya. Ini naik katanya sebesar 1,7%. Nah, biasanya kan turun, tapi ini naik. Ini meningkat sebesar 1,7%. Tahukah kamu kenapa? Nah, ini jadi artinya bulan ini malah dikasih kenaikan ya 1,7%. Entah, saya juga belum tahu ya alasan, karena ini core team yang ya mengetahui tujuan daripada itu semua. Kita lihat, tetapi ada clue-cluenya kenapa ini dinaikkan ya. Ada apa namanya? Ya itulah, kalau developer kan punya target-target sendiri. Ketika perhitungan matematikanya sampai ke tanggal sekian nggak nyampe, ya udah sekian. Aturannya berarti harus begini, basicnya harus begini. Oh, kemarin kan setupnya misalkan 3245. Oke, atau misalkan 7789. Ketika sekian hari nggak nyampe, oh berarti up or down. Itu kan harus setupnya harus jelas. Ya, developer kan memang artinya punya peto lah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir dari Pi Network Crypto Investigator. Jaringan Pi akan segera memperbarui versi baru ya, memperbarui versi baru Android dan iOS, dapat memperbarui apps terbaru di Apple Center Pi Core Team ya. Artinya mungkin dalam waktu dekat teman-teman akan ada pembaruan ya. Kemarin sempat juga jadi penerapan teknologi kepada dua aplikasi utama, yaitu Pi Browser dan Pi Network Mining. Ini tidak serta-merta langsung berubah begitu saja, karena mereka juga menyesuaikan daripada kapasitas ya, kapasitas dan kualitas jangka panjangnya, karena penggunanya itu sudah 45 juta. Jadi ya, jika yang berhubungan dengan server ya, berhubungan dengan teknologi itu harus betul-betul. Jadi nggak asal gerasak gerusuk yang ada nanti malah crash. Ini yang dihindari. Jadi dimasukkan pelan-pelan. Di chatnya kemarin robotnya dimasukkan dulu ya. Setelah robotnya dites dulu tuh robotnya di chat ya, di chat aplikasi, misalkan dites seminggu 2 minggu, oke, no problem. Tinggal dimasukkan apa lagi. Terus karena apa? Tujuannya jangka panjang. Ya, bukan untuk sebulan 2 bulan teman-teman gitu ya. Oke, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan informasi kali ini dari info harian Pi Network. Ini luar biasa kalau menurut saya. Yang paling luar biasa adalah ini ada apa namanya, program Picubator ya. Ini luar biasa kalau menurut saya. Program Picubator ini sungguh ngeri juga. Karena kenapa? Karena akan bermunculan lagi aplikasi-aplikasi nanti ya, platform-platform yang betul-betul akan terus tanpa henti menopang daripada ekosistem Pi Network. Itu yang membuat ini benar-benar makin melejit, jauh beda dengan project lain. Gitu teman-teman ya. Tapi bagi yang tidak percaya ya nonsen lah, terserah. Jadi artinya itu kembali ke masing-masing ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.